Sekali lagi kami mohon perhatian Bapak Ibu tamu undangan. Komisaris Radio Publik Mimika di sore menjelang malam hari ini. Sebelum kita mulai beracara, mohon berkenan Bapak Ibu Bupati didampingi. Amono, ini mau ini. Saya Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang malam dan tentunya salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat PLT Bupati Mimika, yang kami hormati PT Seluruh GP Maka dan seluruh jajaran yang hadir bersama di sore menjelang malam hari ini, yang kami hormati asisten staf ahli, para pimpinan OPD, para lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Mimika yang hadir bersama di sore menjelang malam hari ini, yang kami hormati, yang mewakili PT Freeport Indonesia, yang kami hormati, praktisi penyiaran di tanah Papua, yang kami sapa dengan hormat, Dr. Anus David Alexandria, MM. Keputusan Bupati Mimika nomor 383 tahun 2022 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika periode 2022-2027. Bupati Mimika menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran. B. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran. C. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi. D. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Direksi. E. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama. F. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur. G. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi atau Direksi. Dan H. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika dan DPRD Mimika. Ketiga, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Dewan Pengawas berwenang untuk A. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. B.
B. Menetapkan program umum 5 tahun LPPL Radio Publik Mimika. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Timika pada tanggal 14 Oktober 2022. PT Bupati Mimika tertanda Johannes Reto. Lampiran keputusan Bupati Mimika nomor 383 tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika periode 2022-2027. Nama dan jabatan. 1. Sekretaris Daerah mewakili unsur pemerintah Kabupaten Mimika. Kedua, Ketua Pengurus YPMK mewakili unsur publik. Ketiga, Dr. Andos David Alex Ciahenenia MM mewakili unsur praktisi penyiaran di tanah Papua. PT Bupati Mimika tertanda Johannes Reto. Pembacaan naskah pelantikan oleh PT Bupati Mimika. Mohon berdiri. Bapak Ibu, Bapak-Bapak dilantik, saya mau bertanya, bersediakah Bapak-Bapak sekalian menjadi Dewan Pengurus Radio Publik Mimika LPPL? Siap, maka saya akan membacakan naskah pelantikan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Bupati Mimika berdasarkan surat keputusan Bupati Mimika nomor SK 383 tahun 2000 Republik Mimika di Kabupaten Mimika. Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Ketua Pengurus YPMK, Saudara Dr. Andos David Alex Ciahenenia, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara akan mengambil sumpah dalam sidang dalam pelantikan sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara sekalian. Harap mengikuti apa yang saya baca. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seharusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja keras dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya
akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara akan mohon kesediaan Ibu Wasit 3 Bidang Administrasi dan Umum dan mohon perkenan Wakil Direktur Grand BKIP Mataram sebagai saksi. Masing-masing. Saksi tiga-tiga. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ibu saksi. Siap, terima kasih. Kita beri tepuk tangan aplaus yang mulia. Dalam komisaris yang baru saja bilang di rumah Kita foto. Oke. Saya ulang lagi. Mau ini. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam. Berbiasa tentu mulai jam 4:30 sampai sekarang. Yang terhormat Pak Sekda dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, para asisten, staf bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah yang hadir pada saat ini. Yang terhormat juga ketua direktur YPMK dan juga seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, juga mungkin masyarakat yang menyaksikan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat dan kesempatan ini. Perjalanan radio publik Mimika ini ternyata panjang sekali. Pada tahun peraturan daerah terkait dengan radio penyiaran lokal daerah publik Mimika ini sudah dilaksanakan dan dibuat dan disusun serta diplenokan itu pada tahun 2015.
kurang lebih 11 tahun. Radio Publik Mimika ini jalan dengan luar biasa, cukup terseok-seok, ditegur sana sini karena mungkin dengan perizinan yang tidak lengkap. Tapi kita jalan saja. Saya ucapkan terima kasih kepada YPMK yang selama ini sudah memfasilitasi radio ini sampai jalan dan bisa jadi radionya Mimika. Terima kasih banyak buat semuanya. Namun pada tahun 2022 ternyata radio ini disegel, ditutup karena perizinan tadi. Salah satunya adalah Dewan Pengurus. Saya baru sadar bahwa ternyata radio ini dari 2012 tidak pernah disusun tentang perkara ini. Padahal itu aturan yang harus kita laksanakan oleh Dewan Penyiaran Provinsi Papua. Radio ini sempat dibekukan. Kemudian sesudah dibekukan, kita semua kaget. Kenapa ini dibekukan? Pada tahun 2022 pada saat PON peringatan terakhir, saya coba negosiasi dengan KPID Pak Alex, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Informasi daerah. Ternyata kita masih diberikan kesempatan. Alasan gampang, nah ini mau PON. Saya juga ikut terlibat di dalam hal ini. Dan satu-satunya hanya satu. Kita harus menyelesaikan beberapa administrasi yang harus dilakukan. Radio harus punya Dewan Pengawas. Radio harus punya direksi. Namanya juga radio publik lokal. Sehingga harus unsurnya adalah 3. Pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur praktisi. Jadi tadi yang ketiga dilantik itu sudah mewakili semua. Bapak Alex yang selama ini luar biasa. Beliau ini adalah penyiar senior dari Radio Republik Indonesia yang kita minta untuk bersedia menjadi praktisi, salah satu dewan praktisi yang ada di sini. Terima kasih Pak Alex mau memberikan tenaga pikiran, walaupun harus sudah tidur tenang di Jayapura sana, tapi harus datang mengurus radio. Terima kasih Pak. Cuma terakhir begitu, bukan dia kasih apa, dia datang dengan balai monitoring frekuensi Jayapura. Akhirnya saya dengan kita coba rapat berkali-kali dan kita siapkan Dewan Pengawas ini yang seharusnya kita sudah lakukan sudah lama dari tahun 2000. Jadi hari ini merupakan hari yang luar biasa, salah satu yang maka sudah resmi kita punya Radio Publik Mimika. Dari sekian banyak radio publik lokal, dari sekian banyak, dan begitu Pak Alex, tidak boleh, karena kita sudah ada lokal di sini. Artinya ini siapa yang punya memberi kesepakatan. Jadi kita tahu berapa, apa yang kita harus lakukan, dia juga harus berapa. Jadi maka nanti dia report sebenarnya, dia harus juga bertanggung jawab terhadap apa saja. Jadi kita join lah supaya ini bisa jalan. Jadi kepada Pak Direktur, saya sudah janji bahwa kami akan menyiapkan dana ini dan kita akan tempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tinggal saya mau tunggu dengar dia terima kasih berapa, Freeport kasih berapa. Tinggal saya mau dengar, tapi jangan sekarang, nanti mau kita kasih tahu. Sesudah ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak bertiga ini harus melakukan seleksi uji kepatutan untuk direksi, dewan direksi. Direksinya itu sangat tergantung kebutuhan. Bapak-bapak bertiga ini yang nanti akan susun. Kita harap Pak Alex bisa membantu kita
kita secara penuh bagaimana membuat satu hari. Sesudah itu ada dia punya turunan dari direksi itu. Ada satu orang direktur utama dan ada direktur dan kemudian di bawahnya ini ada kepala seksi lah, ada kepala stasiun dan lain-lain untuk menjalankan radio. Jadi kita dari pemerintah juga bisa mewakili. Dan pasti dari direksi ada satu dari pemerintah. Nah kalau dari pemerintah tentunya bukan tetap ex officio. Tapi kalau begitu turun di lembaga yang paling bawah itu pemerintah harus ada itu nanti mewakili pemerintah itu ada 6 orang. Jadi pimpinan OPD yang daftar sudah kalau mau jadi direktur di radio ini. Dan semua kita laksanakan secara perusahaan. Artinya dilaksanakan seperti perusahaan. Saya berharap kenapa sampai SK-nya dari bulan Oktober tapi baru kita laksanakan sekarang? Karena membutuhkan proses untuk tarik kembali itu yang kita barang-barang yang saya ini kurang lebih seperti begitu. Saya sampai sekarang saya belum dilaporkan sih sudah oke belum, tapi tahapannya itu sudah dilalui. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tiba-tiba beberapa hari lalu Bapak ini datang ke sini sama saya, kita sudah siap untuk dilantik. Musim kita sudah susun. Jadi sekarang sudah dari tahun 2000. Tetap saja kita belum bisa lagi. Proses ini kasih jalan dulu sampai semuanya bisa selesai. Jadi kalau kita lantik kita harusnya siap kerja. Bapak tiga siap ya? Siap. Jadi mesti kita bikin target waktu untuk direksinya dan lain-lain. Kemudian target waktu juga kapan kita mulai menandatangani surat kesepakatan yang harus dibuat. Itu harus kita sama-sama lakukan. Dan tentunya ini membutuhkan waktu, tetapi kita tetap punya komitmen bahwa radio ini adalah radio untuk masyarakat. Jadi di Indonesia ini kan ada RRI, tapi ada juga ada radio publik lokal. Dan banyak sekali di Indonesia yang radio publik lokal. Contoh Kota Semarang, dia tidak punya radio, dia tidak punya RRI, tetapi dia punya radio publik lokal. Nah kita di Mimika juga di Nabire ada RRI, di Jayapura ada RRI, di Merauke ada RRI, tapi kita di sini radio publik lokal yang bisa berhubungan langsung, dan kita punya tugas salah satunya adalah memberikan berita-berita lokal dan juga berita-berita nasional melalui radio, melalui RRI. Tugas kita. Dan RPPR ini biasanya berhubungannya dengan radio 3 FM. Saya berharap ini tetap harus dilaksanakan. Saya kira itu beberapa hal. Selamat bekerja, profesien untuk Bapak bertiga, dan kita harap radio ini betul-betul menjadi besar dan menjadi suara pemerintah, suara masyarakat, dan kemudian bisa menjadi corong bagi program-program pembangunan di Kabupaten Mimika. Saya kira yang saya sampaikan sekali lagi, profesien bagi Bapak bertiga, selamat bekerja dan sukses dalam menjalankan radio ini. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Plt Bupati yang berkenan hadir melantik sekaligus memberikan sambutan di malam hari ini. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada ya Tuhan. Pada sore ini, karena anugerah ya Tuhan curahkan kepada kami untuk dikandida. Hari ini dilantik komisaris atau pengurus komisaris untuk Radio Publik Mimika. Kami berdoa meneruskan usaha. 1, 2, 3. 1, 2, 3.